Dan masih bersama News NTB pemirsa, seorang montir berinisial H dibekuk reserse narkoba Polres Lombok Barat karena diduga menyambi sebagai pengedar sabu. Berbekal dari laporan masyarakat, tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat kemudian melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terduga pengedar narkotika jenis sabu. Petugas akhirnya berhasil menangkap dan mengamankan H alias Otok, 31 tahun, bersama rekannya Z alias Jaber, 41 tahun, merupakan warga desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat. Kasat Narkoba Polres Lombok Barat, Ibtu Irfan Surahman menjelaskan, kedua pelaku ini ditangkap di salah satu bengkel di Dusun Karangtelage, Desa Senteluk yang sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu oleh para pelaku. Pada saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sebuah dompet berisi beberapa klip transparan yang di dalamnya terdapat beberapa poket diduga narkotika jenis sabu siap edar. Selain pengedar, setelah dilakukan penyelidikan, kedua pelaku yang berprofesi sebagai montir juga sebagai pemakai. Kedua pelaku ditahan di Mapolres Lombok Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti sabu dengan berat bruto 4,08 gram. Penangkapan tersebut berdasarkan dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh anggota Opsnal Polres Lombok Barat. Bahwa ada satu tempat di wilayah Senggigi, tempat tersebut sering dijadikan tempat bertransaksi narkotika, diduga narkotika jenis sabu. Jadi dari dasar itu tim Opsnal lalu bergerak ke sana, didapatilah dua orang terduga pelaku, yang satu berinisial Jaber, yang satu berinisial Oto. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram menolak pra-peradilan mantan Kadis ESDM Provinsi NTB berinisial ZA karena sudah sesuai alat bukti dan keterangan saksi yang memberatkan pemohon. Sidang putusan pra-peradilan mantan Kadis ESDM Mataram yang dipimpin Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram, Glorius Anggundoro, diawali dengan pembacaan kesimpulan dari pihak pemohon mantan Kadis ESDM dan dari pihak termohon Kejaksaan Tinggi NTB. Hakim Tunggal memutuskan menolak permohonan pra-peradilan mantan Kadis ESDM ZA. Pertimbangan hakim memutuskan perkara pra-peradilan karena kecukupan alat bukti dan keterangan saksi yang memberatkan pemohon. Permohonan pra-peradilan dari si pemohon Zainal Abidin yang pada prinsipnya majelis hakim dengan tegas menyatakan bahwa penetapan Zainal Abidin sebagai tersangka tepat sudah berdasar hukum. Secara aturan itu minimum 2 bukti yang cukup, tapi penyidik sudah sampai 3. Jadi dengan demikian permohonan yang ditolak. Persoalan nanti itu selanjutnya pembuktian ada nanti ketika yang bersangkutan dilimpahkan ke pengadilan. Sementara itu, meski permohonan pra-peradilan mantan Kadis ESDM NTB ditolak Pengadilan Negeri Mataram, namun Umayyah, kuasa hukum pemohon atau tersangka, masih berkeyakinan kliennya tidak bersalah dan hal itu akan dibuktikan pada pembuktian pokok perkara di pertarungan lanjutan yang akan disidang di Pengadilan Tipikor Mataram. Jadi bukti-bukti yang dipakai dibilang cukup itu saksi, Pak. Ya, bukan surat itu. bukan surat. Saat masuk saksinya di Trisman itu yang memberatkan kepala dinas. Kepala dinas terus Surat itu diperintah oleh kepala dinas untuk selalu membuat tanda tangan kabak. Ya. Ya. Sementara tidak terregister. Ya terregister. Nah, itu aja. Persiapan setelah ini Ya, kita di perkara pokok. Perkara pokok. Kita siap. Kalau perkara pokok, insya Allah, karena kewenangan kan pasal 2 menyalahgunakan kewenangan sementara tidak punya wewenang. Dia kan tidak punya wewenang dia. Kepala dinas dia sejak 2020 itu kewenangannya di pusat. Bukan di kepala dinas lagi, di provinsi. Itu nanti pertarungan di sana. Kan inti pasal 2 itu menyalahgunakan kewenangan. Sementara kewenangan nggak ada. Ya.
Umayyah menambahkan bukti surat dan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penambangan dan pengapalan pasir besi di Kabupaten Lombok Timur tidak dipertimbangkan hakim, melainkan keterangan saksi Kabid Minerba Trisman yang mengaku diperintahkan Kadis untuk membuat surat yang memberatkan kliennya. Sementara pada ekspos hasil audit BPKP NTB, pada sidang putusan pra-peradilan terungkap dugaan kerugian negara mencapai 2 miliar akibat tidak disetorkannya penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari pengapalan material dari tahun 2020 hingga 2021. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, atlet karate asal NTB Ahmad Ziggy Zaresta Yuda raih emas di SEA Games Kamboja dan diharapkan dapat memantik semangat bagi atlet NTB lainnya untuk meraih kemenangan. Sejak dilaksanakan ajang olahraga SEA Games Kamboja pekan lalu, Indonesia saat ini berada di posisi keempat dengan perolehan emas sebanyak 22. Salah satu penyumbang emas Indonesia yakni atlet karate asal NTB Ahmad Ziggy Zaresta Yuda yang berhasil menyumbangkan emas setelah melawan atlet asal Malaysia di kelas kata. Dengan keberhasilan pria asal Lingsar ini meraih emas, diharapkan para atlet lainnya terutama atlet asal NTB semakin semangat dalam mengikuti ajang olahraga sehingga dapat meraih kemenangan dimanapun. Ketua KONI NTB Mori Hanafi menjelaskan saat ini ada 2 atlet asal NTB yang mengikuti SEA Games. Terbaik kita Ziggy bisa berhasil kembali meraih medali emas di nomor kata perorangan di SEA Games. Tahun lalu juga dia bisa berhasil medali emas. Mohon doa, ya, mudah-mudahan hasil yang dicapai oleh Ziggy ini bisa membangkitkan semangat seluruh atlet Indonesia, ya, khususnya atlet-atlet yang berasal dari NTB. Sebelum mengikuti SEA Games di Kamboja, Ziggy sebelumnya menjalani pemusatan latihan nasional atau Pelatnas sejak sebelum digelarnya Porprov NTB beberapa bulan lalu. Ziggy pun menjadi salah satu atlet andalan Indonesia yang ditargetkan meraih emas pada ajang olahraga bergengsi tersebut. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Anya NTB akan segera kembali, tetaplah bersama kami.